Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Masjid Muhammad Ramadan, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, azani Allah wa iyyakum, merupakan kehormatan bagi saya diperkenankan untuk mengisi kajian di masjid yang mulia ini, yang mana di hadapan saya ada para sepuh dan para fadil semuanya yang tentu usianya jauh di atas saya, dan ini sekaligus merupakan amanah besar. Apalagi kitab yang akan kita bahas ini adalah kitab termasuk mutawalat, ya, kitab yang tebal, kitab yang berisi hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berjudul Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam, umdah artinya adalah tiang atau penopang, penopang hukum-hukum. Sejenak kita bercerita sedikit ya, tentang jodoh ini ya, jodoh. Saya mengisi kajian Umdatul Ahkam di sini, yaitu ketika saya meminjam kitab dari Ustadz Ahmad Tabrani, ya, taruhkan hafizallahu taala, kitab Tawdihul Ahkam. Ya, kitab Tawdihul Ahkam karya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, yang mana ketika saya kuliah di STD Jember, kitab yang dibahas adalah kitab Subul Salam, Syarah Bulughul Maram, yang mana dalam kitab Subul Salam di situ pembahasannya cukup tebal dan tidak runtut, sehingga ketika saya melihat sendiri kitab Tawdihul Ahkam, yang mana beliau adalah pensyarah kitab Taisirul Alam, kitab yang sama yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, untuk kitab Umdatul Ahkam memiliki ciri-ciri yang khas, ciri-ciri yang sangat bagus sekali, yang mana susunan syarahnya itu membuat para pemula itu nikmat ya, membaca kitab tersebut. Mulai dari syarah gharib, kemudian penjelasan mujmal, kemudian diakhiri dengan al-fawaid ataupun pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari hadis-hadis yang sedang dibahas. Tentunya saat itu, ya, saat saya masih kuliah itu ada cita-cita, semoga suatu saat saya bisa mengisi kitab Taisirul Alam, Syarah Umdatul Ahkam, dan dilanjutkan dengan kitab Tawdihul Ahkam, yang dimana di situ ada pembahasannya tentang qawaid usul, qawaid fiqhiyah, dan seterusnya di muqaddimah kitab tersebut. Nah, qadarullah bi'idznillah ta'ala, saya ditawari Ustaz Ali Imran untuk mengisi
di masjid ini, walaupun tadinya rencananya bukan malam ini ya, bukan malam Kamis, tetapi malam Sabtu. Dan ternyata jadwal kajiannya Ustaz Abu Umair Sukirno, beliau nggak apa-apa diganti ke malam Ahad ya, malam Ahad bukan malam Sabtu. Tadinya Ana bilangnya malam Sabtu, ternyata ada kajian bahasa Arab. Kalau tadi salah di Langgar Menara, sehingga tidak bisa karena bentrok, jadi dipindah. Malam Sabtu saya tidak bisa karena malam Ahad itu saya isi kajian di Masjid Mahat Asyarif Temwireng, sehingga saya tidak berkenan untuk mengisi malam Ahadnya. Ternyata dipindah ke malam Kamis yang jadwal semula adalah jadwalnya Al-Ustaz Abu Umair hafizahullah ta'ala. Dan mungkin malam ini kita tidak membahas langsung hadisnya, tetapi kita berkenalan dulu dengan siapa penulis kitab ini. Dan terjemah ataupun biografi penulis kitab ini diambil dari kitabnya Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, yang mana beliau menerjemahkan atau menulis biografi Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dengan cukup panjang, tapi telah diringkas secara sedikit ya di kitab Taisirul Alam Syarah Umdatul Ahkam ya, yang mana insya Allah itu adalah jadi panduan dasar kita dalam mensyarah kitab-kitab hadis-hadis yang ada di dalam kitab Umdatul Ahkam. Kata beliau, wa nahnu nulakhisu ma yakfil qari' lilittila'i ala syai'in min hayatihi wa manzilatihi wa asarihi. Dan kami di sini adalah Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, yang insyaallah kita akan rutin mengkaji kitabnya Syarah Umdatul Ahkam dengan judul Taisirul Alam. Beliau meringkas apa yang cukup bagi pembaca untuk menelaah dari sesuatu ya, atas sesuatu dari hidup beliau ya, dari Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi, kedudukan beliau dan pengaruh beliau. Huwa Syekh Abdul Ghani ibni Abdul Wahid ibni Ali ibnu Surur ibnu Rafi ibnu Hasan. Ya, barangkali mau dicatat nasabnya. Penulis kitab Umdatul Ahkam adalah Abdul Ghani bin Abdul Wahid. Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali ibnu Surur ibnu Rafi ibnu Hasan ibnu Ja'far Al-Jama'ili Maulidan. Ya, beliau lahir di Al-Jama'ili, sebuah desa di Nablus ya, daerah Baitul Maqdis ya. Al-Maqdisi maqaman ya, di kota Baitul Maqdis. Al-Hambali madhaban, dan beliau bermadhab Hambali. Sebagian terjemah dari kitab Taisirul Alam menulis biografi penulisnya secara salah dalam menulis biografinya, yaitu mengambil biografi dari Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, penulis terkenal dari kitab Al-Mughni. Padahal keduanya adalah orang yang berbeda, dan saya awalnya menyangka beliau berdua itu kakak beradik, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ternyata di sini akan dijelaskan bahwasanya keduanya bukan kakak beradik. Al-Maqdisi adalah nisbah kepada kota Baitul Maqdis. Wulida fi ami 500 wa arba'ina minal hijrah. Beliau dilahirkan pada tahun 541 Hijriah. 541 Hijriah kalau dikonversikan ke Masehi adalah 1146 Masehi.
1146 Masehi. Wa kana sinuhu fi sinil imamil masyhur. Dan usia beliau adalah seperti usia imam yang terkenal Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah. Di sini ternyata kelahiran beliau hampir sama dengan kelahiran Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, penulis terkenal dari kitab Al-Mughni dari kalangan Hambali. Wa bainahuma suhbatun wa zamalatun fid dirasah. Keduanya memiliki persahabatan dalam belajar. Berarti ternyata keduanya tidak kakak beradik, hanya misalnya itu satu duf'ah, satu letting ya. Satu angkatan belajar. Illa annal muwaffaq yamilu ilal fiqhi, melainkan bahwasanya Ibnu Qudamah itu condong kepada pembahasan fikih. Wal muallifu yamilu ilal hadis. Adapun Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi condong kepada pembahasan hadis. Dan Abdul Ghani Al-Maqdisi usianya lebih tua dari Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, selisih 4 bulan. Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala dilahirkan pada bulan Rabiul Akhir, adapun Ibnu Qudamah dilahirkan pada bulan Sya'ban pada tahun yang sama. Dilanjutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam rahimahullah ta'ala, rahala jama'iyyan ila Baghdad. Keduanya pergi rihlah untuk menuntut ilmu ke kota Baghdad di thalabil ilmi. Falaqiya biha afadilul ulama, dan keduanya bertemu di kota Baghdad dengan para ulama yang memiliki keutamaan. Fa akhadha anhum, dan keduanya pun mengambil ilmu dari mereka. Wa min masyayikhihima fi Baghdad Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Di antara guru keduanya, yaitu guru Abdul Ghani dan Ibnu Qudamah rahimahumullah, di kota Baghdad adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang mana beliau adalah bermadzhab Hambali. Kemudian yang kedua selain Abdul Qadir Al-Jailani adalah Ibnul Mani, yang mana beliau dijelaskan biografinya pada kitab ini insyaallah. Jawalan fi talabil ilmi wa rahalan ilaihi, yang mana Ibnu Qudamah dan Abdul Ghani Al-Maqdisi senantiasa bermulazamah dan rihlah kepada Syekh Ibnul Mani, Al-Imam Ibnul Mani rahimahullah ta'ala. Itu diantara guru terkenal beliau berdua di kota Baghdad. Kemudian fadakhala Misra, thumma Asbahan, thumma raja ila Dimashq. Lalu setelah selesai belajar di kota Baghdad, masuk ke kota Mesir, kemudian pindah ke Asbahan, yang mana pada zaman sekarang Asbahan itu termasuk daerah Iran. Kemudian kembali ke Dimashq, ke Damaskus. Walaqiya fi hadhil bilad kibarul ulama, dan beliau bertemu di kota ini, di kota-kota ini, Mesir, Asbahan, Damaskus, dengan para kibar ulama senior. Faqara alaihim, ya. Di sini sudah menggunakan dhamir mufrad ya, berarti Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dan Ibnu Qudamah hanya bersama belajar ketika di Baghdad. Saya rasa di sini ketika beliau sudah masuk Mesir, kemudian berpindah ke Asbahan, dan terakhir di Damaskus, beliau sudah berpisah dengan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Faqara alaihim wa akhadha anhum wa bahathahum. Beliau membaca
kitab di hadapan mereka, yang mana hal ini adalah termasuk sunnahnya para ulama membaca kitab di hadapan ulama. Adapun saat ini ustadznya bacain kitab ke antum. Ya walaupun kalau jenengan semua mau membiasakan sunnah ini bisa, namanya majelis sama'i. Dan saya beberapa kali ikut, ya walaupun menjadi mustami' ya tentunya. Pertama di Wadi Mubarak di Bogor, yaitu mendengarkan kitab Sahih Muslim dari awal hingga akhir 1 pekan. Kemudian ringkasan Sahih Bukhari bersama Ustadz Abdul Roy. Kemudian bersama Ustadz yang pertama ringkasan Sahih Bukhari bersama Ustadz Bisri Tujang. Kemudian juga bersama Ustadz Abdul Roy, dan terakhir majelis sama'i yang saya ikuti adalah Sunan Abu Daud bersama Syekh Samir Al-Haqali dari Mahat As-Salam, mahatnya Ustadz Sufyan Baswedan. Jadi itu termasuk sunnahnya para ulama. Seorang murid membaca kitab di hadapan ulama dan ulamanya mengoreksi. Wa khadha anhum, dan beliau juga mengambil ilmu dari penjelasan mereka, wa ba'asahu, dan membahas berbagai masail bersama mereka. Falamma istaqarra bihi at-tasyar fi Dimashq akafa 'ala at-tadrisi wa ta'lifi wa naskhi wal ibadah. Ketika beliau menetap di Tasyar, yaitu daerah Damaskus, beliau di sana sudah mulai mengajar, kemudian menulis kitab dan banyak beribadah. Lalu Ibnu Rajab menyebutkan berbagai pujian ulama terhadap beliau. Wa hafidhahu li mutunil ahadits wa asanidiha hatta laqibahu bi amiril mu'minin al-hadis. Kemudian kitab-kitab beliau itu dijadikan rujukan pembelajaran hadis beserta sanad-sanadnya, dan beliau digelari dengan Amirul Mukminin fil Hadis, ya, pemimpin kaum mukminin dalam bidang hadis. Nah, tentunya ini bukan satu-satunya ulama yang digelari dengan Amirul Mukminin fil Hadis. Kita mengenal Al-Imam Al-Bukhari, ya, dia juga digelari dengan Amirul Mukminin fil Hadis. Tentunya ini perlu usaha. Siapa saja ulama yang digelari ulama lain dengan gelar ini, bukan kita yang menggelari, bukan Al-Ustadz Abdul Hakim Amir Abdad, bukan, tapi dari kalangan ulama sendiri, ya. Ini juga menjadi PR. Kayak belum pernah saya lihat kitab yang khusus membahas biografi ulama yang digelari Amirul Mukminin fil Hadis. Ya, saya mengenal diantaranya adalah Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, juga itu beliau digelari dengan Amirul Mukminin fil Hadis. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani juga, beliau juga digelari Amirul Mukminin fil Hadis. Dan terakhir, ini menjadi pelajaran bagi saya pribadi bahwasanya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi juga digelari Amirul Mukminin fil Hadis oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali adalah penulis kitab Jamil Ahkam Syarah Al-Arba'in An-Nawawi. Dan beliau menyempurnakannya menjadi 50 hadis, menambah 8 hadis dari 42 hadis yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Tsumma wasafahu bil ibadati wal wara'i wa husnil aqidah. Dan Ibnu Rajab Al-Hambali menggambarkan bahwasanya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi itu dikenal dengan baiknya ibadah beliau, sikap waroknya, dan baiknya akidah beliau. Liqtifaihi asar salafus salih. Karena beliau Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi termasuk orang yang meneladani asar para salafus salih. Bahkan temannya sendiri Al-Imam Al-Muwaffaq bin Qudamah Al-Maqdisi mensifati beliau ketika beliau bersama beliau,
bersama Abdul Ghani Al-Maqdisi dengan kebaikan ibadah beliau. Beliau mengatakan, "Ma kunna nastabiqu ila khairin illa sabaqani ilaihi illa al-qalil." Tidaklah kami dahulu saling berlomba-lomba dalam kebaikan, melainkan Al-Imam Abdul Ghani senantiasa mendahuluiku. Kalau kami berlomba-lomba misalnya antara Ibnu Qudamah dan Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi banyak-banyakan ibadah, ternyata Imam Ibnu Qudamah yang mana beliau adalah ahli fikih sering kalah ibadahnya dengan Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, melainkan sedikit saja yang beliau bisa melampaui kualitas ataupun kuantitas ibadah dari Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Lalu Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mensifati Imam Abdul Ghani juga dengan perkataan berikut, wa kana amiran bil ma'ruf nahyan 'anil munkar biyadihi. Dan Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi adalah orang yang mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar dengan tangannya, wa lisanihi dengan lisan beliau, wa jananihi dan hati beliau. La ta'khudhuhu fillahi lawmata la'im, tidak menyurutkan beliau celahan orang-orang yang suka mencela. Walaupun beliau dicela karena termasuk orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, beliau tidak surut dan tidak berhenti. Fasadama as-salatinu wal qudatu wal mubtadi'un. Ya, yang memusuhi beliau itu dari kalangan pemerintah, kalangan penguasa, para qadhi dan al-mubtadi', ya, kalangan ahli bid'ah. Walidha hasala lahu adiyatun wa adawatun al-mubtadi'in wal dhalin. Dan ini adalah dengan sebab beliau dimusuhi oleh penguasa, kemudian para qadhi, para hakim dan para ahli bid'ah, maka beliau terkena berbagai gangguan dan permusuhan dari mereka. Wa hadza da'bul muslihin. Dan ini adalah sunnahnya, ya, konsekuensi dari orang-orang yang muslim. Berbeda dengan orang yang solih, orang yang rajinnya untuk diri sendiri. Dia puasanya rajin, kemudian sholat malamnya rajin, tetapi dia lemah dalam ingkar munkar. Tentu tidak begitu keras dimusuhi manusia. Tetapi apabila dia soleh untuk diri sendiri dan juga mengajak orang lain kepada yang ma'ruf dan juga mencegah kemungkaran yang terjadi pada manusia, maka mulailah manusia mencari-cari kesalahannya. Itu sebagai sunnah orang-orang yang muslim, orang-orang yang mengadakan perbaikan. Wa wasau bil karam wal ihsani ila nas. Dan Al-Imam Ibnu Rajab juga mensifati ataupun menggambarkan bahwasanya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi adalah orang yang dermawan terhadap manusia. Wat tawadhu wa husnul khuluq. Orang yang rendah hati dan memiliki akhlak yang baik. Wa ma'a hadza haibatuhu tamla'us sudur. Dan bersama dengan itu semua, haibahnya, kecerdasannya adalah memenuhi dada-dada manusia dengan sebab beliau mengajarkan ilmu. Summa dzakara lahu minal musannafat. Kemudian Imam Ibnu Rajab menyebutkan bahwasanya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi memiliki berbagai tulisan ma yazidu ala arba'ina kitaban, yang lebih banyak dari 40 judul. Minhal kabir, ada yang tebal, dzul ajza al-adidah, wa minhas sawiru al-waqif fi juz'in. Ada yang kitabnya tebal dengan berbagai jilid, ya. Dan ada pula yang kecil yang cukup dengan satu jilid, satu juz dengan satu judul.
Wa kulluha fi tahqiqil ulum asy-syar'iyyah min al-hadis wat tauhid wal fiqh wal mawa'id wal akhlaq. Seluruhnya berisi realisasi dari ilmu syar'i, baik dari hadis, pembahasan tentang tauhid, tentang fiqh, nasihat-nasihat dan akhlak. Wasiyari ba'di syakhsiyatil kabirah, dan beliau juga menulis biografi beberapa tokoh besar. Dan beliau juga menulis beberapa biografi tokoh besar. Masya Allah, keilmuan beliau kalau pada zaman kita mungkin profesor ya, karena mahir dalam berbagai bidang. Adapun kita saat ini dalam tataran doktor ya, mungkin ada doktor dalam bidang usul fikih, ada doktor dalam bidang ekonomi, muamalah dan seterusnya, dan itu hanya spesialisasi yang semakin mengkerucut, tidak mahir dalam segala bidang. Sehingga apabila kita melihat kumpulan para asatidz yang ada di Dewan Fatwa, maka ada yang ahli hadis, ada yang ahli fikih muamalah kontemporer berkumpul di situ. Wa kitabuhul ladzi ma'ana, dan kitab yang ada bersama kita ya Al-Umdah. Qadarullah saya belum ada kitabnya, jadi baru pesan ya, insyaallah awal Februari baru sampai. Ini pakai PDF dulu. Ya dulu ala husni ikhtiyarihi, menunjukkan atas baiknya pilihan beliau. Wa jaudati fahmihi, dan menunjukkan bahwasanya paham beliau, kepahaman beliau itu bagus. Fal insanu ma'rufun bi ikhtiyarihi, ini ada kaidah ya, yang bagus sekali, bahwasanya seorang manusia itu dikenal dengan pilihan-pilihannya. Apabila pilihannya sering keliru, maka kita mensifatinya bahwasanya dia sering keliru ya. Adapun apabila dia pilihannya bagus dan menjadi sumber rujukan manusia, maka itu menunjukkan bahwasanya dia amalnya, pilihannya adalah bagus, dan itu semata-mata atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Semisal kitab-kitab terkenal ya, Al-Imam Bukhari dengan kitab sahihnya, kemudian Al-Imam Nawawi dengan kitab Arba'innya. Sedangkan kitab-kitab yang berjudul sahih itu banyak sekali. Ada Sahih Muslim, Sahih Ibnu Khuzaimah, dan seterusnya. Tetapi yang paling menonjol yang diterima manusia itu Sahih Bukhari dan Muslim. Itu menunjukkan bahwasanya amal beliau adalah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Al-Arba'una hadisan, 40 hadis. Apabila kita telah yang berjudul dengan kitab 40 hadis itu banyak sekali. Kalau tidak salah ada seorang doktor ya, rahimahullah taala, yang mencatat bahwasanya kitab Arba'in itu ada 300 judul dengan pengarang berbeda. Saya cari-cari baru pada 20-an mungkin, tidak nyampe ratusan. Ya, mungkin ini perlu banyak penelaahan dalam maktabah-maktabah. 300 judul. Tuwfiya rahimahullah taala yaumul Isnin, beliau wafat pada hari Senin as-salis wal 20 min syahr Rabiul Awwal, pada tanggal 23 dari bulan Rabiul Awwal, min sanati sittimi'atin, pada tahun 600 Hijriah. Fabakahun nas wa asnau alaihi, dan manusia pun menangisi beliau, menangisi kepergian beliau. Mereka memuji beliau, warasuhu bil qasaid at-tiwal, dan beliau manusia banyak membuat syair-syair, qasidah-qasidah yang berisi pujian-pujian kepada beliau. Selama isinya tidak bermasalah, tidak menempatkan seorang ulama pada makom rububiyah, ya semisal salawat nariyah itu kan kalau kita telah isinya itu sudah
menempatkan Rasulullah SAW pada maqam rububiyah, maka itu tidak boleh. Tetapi kalau isinya hanya sebatas pujian yang memang real pada person tersebut, maka tidak mengapa. Wa ta'assafu ala faqdihi, dan mereka menyayangkan atas kepergian beliau rahimahullah taala. Wa askanahu fasihah jannatihi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan beliau pada jannahnya yang luas. Wa walidaina wa ikhwanina wa qabil wa aqwaribina. Begitu pula semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan kedua orang tua kita, saudara-saudara dan kerabat kita, wa masyayikhina wal muqsina ilaina wal muslimina ajma'in, amin. Yes. Di akhir biografi Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi, Syekh Abdullah bin Abdul Rahman mendoakan penulis secara khusus agar Allah Subhanahu wa taala meluaskan atau menempatkan beliau pada jannahnya yang luas. Begitu pula dengan orang tua kita, saudara-saudara kita, kerabat kita, guru-guru kita, dan orang yang berbuat baik kepada kita, dan kaum muslimin semuanya, amin ya mujib salihin. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kemudian kita beranjak kepada terjemah atau biografi syarih. Biografi Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Ibnu Saleh Ibnu Hamdin Ibnu Muhammad Ibnu Hamdin Ibnu Ibrahim Al-Bassam. Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Ibnu Saleh Ibnu Hamdin Ibnu Muhammad Ibnu Ibrahim Al-Bassam. Wa usratu Al-Bassam min al-qabilatil kabirati syahirati bi Bani Tamim. Keluarga Al-Bassam termasuk kabilah yang besar yang terkenal dengan Bani Tamim. Wa Al-Bassam min ashhari usar an-najdiyah fi fi'lil khairi wa badlil ihsan. Dan keluarga Bassam termasuk keluarga besar Najd yang terkenal dengan amal mereka yang baik dan mengerahkan segala kebaikan mereka. Falaha dzikru hasanin wa sam'atun thayyibatin fil buldanil qariba wal ba'ida famuwafaqaha fil ihsan masyhuratun wa fi fi'lil khairi zahiratun. Ya, mereka memiliki penyebutan yang baik dari berbagai daerah, baik yang dekat maupun yang jauh, dan muwafaqnya terhadap kebaikan terkenal, dan dalam perbaikan mereka itu nyata. Hasil-hasil dari proyek mereka, baik masalah duniawi maupun proyek akhirat, itu nyata, ya, terlihat. Wa hiya min aghnal usar wa awsa'iha tijarah. Mereka itu terkenal dengan perdagangannya yang menghasilkan perdagangan yang baik. Falaha buyutuha at-tijariyah al-kabira fi madanil Hijaz wa buldanil Khalij wal Iraq wa Syam wal Hind wa ghairiha. Dan mereka memiliki istilahnya itu mall, ya. Mall di Hijaz, Mekah, Madinah, di kota Khalij, Irak, Syam, India dan selainnya. Wa hadhil buyuti maftuhatun lidhuyuf wa zuwar hatta kasabat bidzalika saitan da'ian wa dzikran hamidan. Dan rumah-rumah tersebut terbuka untuk para tamu dan para pengunjung, sehingga pemilik dari rumah-rumah tersebut adalah dipuji, karena kedermawanan mereka. Kama urifat hadil usrah bimahabbati ahlil ilmi wal ulama wa jam'i nafaisil kutubi war raghbati fil ittila'i. Dan keluarga Al-Bassam dikenal dengan kecintaan mereka terhadap ilmu dan ulama, dan mengumpulkan berbagai kitab yang bermanfaat, serta senang untuk menelaah kitab-kitab yang masih berupa mahfuz.
La siyama fit tarikh wal ansab wal adab. Terutama kitab tarikh, nasab dan sastra. Dan majelis-majelis mereka dipenuhi dengan adab ya, tentang berbagai pembahasan sastra, masalah tarikhiyah, masalah yang bersifat sejarah, dan pembahasan lain yang bermanfaat. Adapun Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam fawulida fi madinati Uzainata. Beliau dilahirkan di kota Umaizah, kotanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Haitsu taqimu usratuhu, di mana keluarga beliau itu tinggal di kota Umaizah. Wa ba'da sinat tamyizi adkhalahu waliduhu katatibi baladihi. Setelah melewati masa tamyiz, masa 7 tahun, ya, beliau dimasukkan oleh kedua orang tuanya pada kutab-kutab di kotanya. Wa asyaru kutab dakhala huwa kutab Syekh Ad-Da'iyah Abdullah bin Muhammad Al-Qara'awi. Dan kutab itu kalau di kita itu yang mungkin sekelas SD atau TK, yang khusus membahas kitab-kitab sebagai bekal untuk menuntut ilmu. Mungkin TK, dan ada juga di Jember kutab yang dibentuk oleh Ustaz Syafiq dan Ustaz Muhammad Yasir dengan nama kutab ya. Jadi tidak formal seperti SD tetapi kutab. Tapi syaratnya ketat. Yang mau masuk itu harus sudah hafal Al-Quran, hafal sekian juz ya. Makanya anak-anak saya nggak pada masuk ya. Qadarullah masyaallah. Ya, jadi kutab yang dimasuki oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman selaku pensyarah kitab Umdatul Ahkam adalah dimasukkan ke kutabnya Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Qara'awi rahimahullah taala. Tsumma syara'a bil qira'ati ala walidihi. Lalu beliau mulai membaca kitab kepada kedua orang tua beliau ya. Di samping beliau belajar di kitab, beliau juga membaca kitab. Nah, ini saya ulang lagi, termasuk tradisi ulama seorang murid membaca kitab di hadapan guru. Fa akmala alaihi hifdzul Qur'an al-Karim wa akhadha anhu ma'a syaqiqihi Shalih. Dan beliau mulai menyempurnakan hafalan Al-Qur'annya dan mengambil mulai belajar bersama saudara kandungnya Shalih. Mengambil mabadi' ilmu fiqhi di kitab Ahsanul Mukhtasarat. Ya, beliau mulai mengambil pembelajaran tentang mabadi' ya, prinsip-prinsip ilmu fikih dari kitab yang paling ringkas. Wa mabadi' ilmi nahwi, yaitu beliau juga mempelajari prinsip-prinsip ilmu nahwu dari kitab Imritiyah, Nazam dari Al-Ajurumiyah. Ini satu lagi kitab yang berberkah. Kitab yang diberkahi adalah kitab Al-Ajurumiyah. Al-Ajurumiyah dibahas oleh ratusan para ulama, di antaranya adalah ulama yang membuatnya sebagai nazam, sebagai qasidah yang dirujuk dari kitab Al-Ajurumiyah dengan judul Al-Imritiyah. Wa kana waliduhu marja'an fi siratin nabawiyyah wa tarikh al-islami wal ansab wal akhbar. Dan kedua orang tuanya itu menjadi rujukan dalam pembahasan sirah nabawiyah, sejarah Islam, pembahasan tentang nasab dan berbagai akhbar. Wa yahfadhu min al-asy'ari wal akhbar syai' al-katsir fastafada minhu fi dzalika faidan jalila. Dan beliau menghafal dari berbagai syair-syair dan akhbar yang banyak, yang beliau mengambil faidah dari hal tersebut, faidah yang banyak sekali.
Dan keluarga Al-Bassam juga memiliki maktabah, memiliki perpustakaan yang besar isinya. Dan Syekh Abdullah bin Abdurrahman membaca di dalam maktabah tersebut tafsir Ibnu Katsir, Al-Bidayah wan Nihayah, tafsir Ibnu Katsir tentang tafsir ya, karya Al-Imam Ibnu Katsir dengan judul At-Tafsir Al-Azim, Tafsir Al-Qur'an Al-Azim, Al-Bidayah wan Nihayah tentang sejarah manusia. Sudah ada? Atau belum, Pak? Aku sini. Sudah. Ya. Mungkin kita teruskan sedikit setelah adzan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Qud'ana alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Ya, di sini disebutkan bahwasanya ayah beliau memiliki perpustakaan, dan di dalam perpustakaan tersebut Syekh Abdullah bin Abdurrahman membaca tafsir Ibnu Katsir, Al-Bidayah wan Nihayah, wa Usdul Ghabah fi Asma'is Sahabah. Ini adalah kitab khusus yang membahas biografi sahabat karangan Al-Imam Ibnu Katsir, Faluqadul Farid, wa Majmil Amsal, dan lain-lain. Kullu hada fi sinis shaba. Semuanya itu dibaca dalam keadaan beliau masih kecil. Masyaallah. Rajin sekali ya. Berbeda dengan kita yang sudah sedewasa ini pun mungkin tafsir Ibnu Katsir belum selesai. Tetapi beliau, Syekh Abdullah bin Abdurrahman, membaca kitab-kitab itu semua itu dalam keadaan masih bocah. Bandingkan dengan anak-anak kita, apalagi kita masih awal. Thumma syara'a bil qira'ati 'ala Syekh al-'Alamah Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di. Kemudian beliau mulai membaca mulai mendatangi majelis qiraah di hadapan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yang mana beliau adalah guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Sehingga Syekh Abdullah bin Abdurrahman termasuk satu angkatan dengan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Muddata samanin sanawat, selama 8 tahun. Qara'a alaihi ma'amu mit talabati fi tafsir wal hadis. Membaca terhadap beliau bersama para pelajar yang lain dalam bidang tafsir, hadis, usul hadis ya, mustalah hadis tentunya, bidang tauhid, fikih, termasuk usul fikihnya, nahwu dan sharaf. Dan beliau Syekh Abdullah bin Abdurrahman termasuk dikategorikan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di termasuk murid senior. Yang murid senior ini memiliki tugas yaitu meringkas kitab Rawdul Murbi'. Yang satu menulis, yang satu membacakan. Dan beliau termasuk Syekh Abdullah bin Abdurrahman termasuk dalam tim itu, tim yang meringkas, yang diberi tugas oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di untuk meringkas kitab Rawdul Murbi'. Kemudian beliau juga di majelis Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, di samping belajar, beliau juga menghafal beberapa matan berikut. Di antaranya Al-Qur'anul Karim. Tentunya ini pada usia beliau yang masih kecil, beliau menyempurnakan bacaannya. Kemudian juga menghafal kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian menghafal Al-Imritiyah Nazam Wariqat ya. Ini kemudian salah ya. Imriti itu nazam nahwu. Adapun Waraqat adalah kitab dalam kitab usul fikih. Mungkin dua-duanya. Selain Imriti tadi sudah disebutkan di awal. Jadi nazam Waraqat ya. Oh, berarti Imriti adalah ada dalam bidang nahwu dan ada juga nazam dalam bidang usul fikih.
ringkas atau disarikan dari kitab Waraqat ya. Kemudian yang keempat, Mukhtasar Al-Muqni fil Fiqh. Mukhtasar Al-Muqni fil Fiqh ini adalah kitab ringkasan fikih dalam madhab Hambali. Kemudian beliau juga menghafal Qatrun Nada fin Nahwi. Ini kitab dalam bahasa Nahwu. Kemudian beliau juga menghafal Alfiyah bin Malik fin Nahwi. Beliau juga menghafal 1000 bait tentang Nahwu karangan Ibnu Malik. Kemudian di sini saya ringkaskan di antara guru-guru beliau dalam Ma'had Darut Tauhid ya, beliau juga masuk dalam pondok pesantren ya, kalau bahasa kita pondok pesantren Darut Tauhid. Di antara guru beliau adalah Syekh Abdul Razak Al-Afifi. Syekh Abdul Razak Afifi. Beliau seangkatan dengan Syekh Abdul Bas. Ternyata Syekh Abdullah bin Abdurrahman menjadi murid beliau. Kemudian Syekh Muhammad Husain Al-Dhahabi. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah Syekh Ibrahim Isa. Yang pertama Syekh Abdul Razak Afifi, yang kedua Syekh Muhammad Husain Al-Dhahabi, yang ketiga Syekh Ibrahim Isa, yang keempat Syekh Riyad Hilal, yang kelima Syekh Muhammad Abdul Halim, yang keenam Syekh Muhammad Abu Siyad, yang ketujuh Syekh Muhammad Qandil, dan yang kedelapan terakhir adalah Syekh Abdullah bin Saleh Al-Khalifi. Di antara karya-karya beliau, di sini banyak sekali ya kalau disebutkan guru-guru beliau. Kita ringkaskan ke tulisan-tulisan beliau selain kitab Taisirul Alam. Di antaranya adalah Taqninus Syariah Asaru wa Mudaruhu. Kemudian Syarah ala Kasyfus Subhat. Beliau mensyarah kitab Kasyfus Subhat. Kemudian Hasyiatu ala Umdatil Fiqhi lil Muwafaq. Beliau membuat hasyiah ya, catatan kaki kepada terhadap kitab Umdatul Fiqh karya teman pembelajaran Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi, yaitu Al-Muwafaq Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Kemudian Taisirul Alam, insyaallah kita akan bahas pekan depan. Kemudian Nailul Ma'arif, Tahdhibu Umdatir Raghib. Kemudian yang ketujuh Al-Ikhtiyarat Al-Jaliyah fil Masail Khilafiyah. Kemudian Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Ini yang kitab menurut saya mumtaz dan bagus sekali. Kemudian Ulamun Najdi Hilal Sanat Qurun. Beliau membuat biografi ulama-ulama Najd yang mana menjadi silang pendapat di kalangan umat Islam. Beliau membuat biografi ulama-ulama dari Najd dari berbagai kurun. Dan yang ke-10 adalah Ansabul Qabail Al-Arabiyah Mahfud. Belum dicetak. Itu nasab kabilah-kabilah Arab. Tapi sayangnya ini kitabnya masih manuskrip ya, belum dicetak di cetakan digital yang tertulis di komputer. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas malam ini. Kita belum masuk ke pembahasan hadis. Insya Allah kita berkenalan dengan hadis-hadis tersebut pekan depan. Adapun kitab Umdatul Ahkam berisi beberapa ratus kitab hadis yang kurang lebih isinya ada 21 kitab. 21 kitab dari berbagai permasalahan fikih. Dan isi hadisnya kurang lebih 400-an hadis. Insya Allah kita akan bahas lebih mendalam dan insya Allah mulai membahas hadis-hadisnya pekan mendatang bi'idznillah ta'ala.
Mungkin tidak ada tanya jawab ya Pak? Tidak ada ya, karena ini sifatnya khobar ya, jadi tidak perlu dijadikan diskusi. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.